Oke, kita kembali lagi di Uka Uka Channel. Ya, begitulah guys. Lemes. Halo. Halo, Hmm, kali ini kita cerita-cerita bertemu aja. lagi dengan saya. Jangan Tara. bosan-bosan ya. Terus apa ini yang mau dibahas nih? Cerita-cerita aja. Aku pengen tahu perjuangan Pak Hendy. Pak Hendy ini adalah direktur dari Great Beauty Ayu sama Uka Uka Channel. Terus sisi apa yang ingin diketahui ini? Mau Aku cerita tentang apa? aku pengen tahu perjalanan dan perjuangannya. Kok bisa sampai di titik ini? Maksudnya awal perjalanan kuliah, kenapa kok bisa kuliah? Kan rata-rata anak-anak pulau itu kan merantau, jarang yang Terus kuliah. yang paling utama nikah ya, kalau orang Iya, kan rata-rata biasanya umumnya begitu lulus ya. SMA langsung dinikahkan. Terus kenapa kok bisa milih kuliah? Alasannya apa? Terus Hmm, targetnya itu target kuliah buat apa? Ya kan? iya ya. Dulu itu eh, perjalanan kuliah saya untuk menuju kuliah itu memang ya sangat penuh perjuangan lah. Jadi motivasi saya kuliah dulu itu hanya satu ya, memperbaiki pendidikan aja, pengetahuan, kemudian ya tidak ada niatan untuk jadi PNS, kemudian jadi apa namanya, pokoknya pegawai-pegawai atau apalah begitu. Cuman yang jelas dulu itu Bray, cita-cita saya yang sebenarnya sebelum kuliah itu pas waktu SMP, SMA itu saya kan ini apa namanya, juara terus Juara apa? tartil Makan. tartil Quran. Iya dah. Hmm. Coba dulu, coba Oh dites. jangan nanti. Berarti hoak ya. kalau Tidak ada saya bukti sama dengan kalau hoak. saya ngaji bisa tidur semua Bisa nanti. pingsan dah. Gimana Jadi gimana? cita-cita saya itu hanya satu dulu, karena di kalangan keluarga baik di daratan maupun di daerah, dari keluarga saya itu suka apa namanya, dekat apa namanya, senang dekat mengawal apa habaib berhabaib. Jadi cita-cita saya awalnya itu ingin menjadi, pokoknya kemana-mana itu hanya ingin dampingi Kiai Holil Kenapa harus Situbondo. keholil? Kan banyak Pokoknya tuh ya kiai-kiai. ada rasa inilah, kan apa dampingi, pokoknya kemana-mana itu saya hanya ingin setiap kali acara kan, kalau di kampung itu bukan hanya di kampung ya, pada umumnya kalau acara pengajian itu kan ada sebelum menginjak kepada acara inti itu kan ada tartilnya atau kiroatnya, sehingga saya ini kemana-mana pokoknya mau ikut ke Holil hanya untuk bacakan Al-Quran. Itu awalnya. Itu masih SMP, kemudian lambat laun karena kondisi kemampuan ekonomi ya, kemampuan ekonomi berjalan, akhirnya di tengah perjalanan ini seiring irama apa namanya kehidupan begitu, saya tidak bisa mondok begitu, Mm-mm. dikarenakan terhambatnya biaya. Padahal cita-citanya pengen mondok. Iya, awalnya Hmm. begitu. Karena ya cita-citanya itu kan ngawal. Pokoknya kemana-mana hanya ngaji sama Kiai Kholil itu. Karena ya begitulah. Nah setelah itu sudah mau lulus SMP nih. Dan ternyata ketika dikalkulasi persoalan ekonomi secara manusiawi, Mm-mm. itu dari keluarga saya ini tidak mampu gitu. Mm. Hanya sederhana begitu kan, Mm-mm. sederhana, bukan tidak mampu ya, tapi keluarga yang sederhana begitu kan. Akhirnya memilihlah, kemudian memutuskan untuk lanjut sekolah ke SMA. Nah perjalanan dari SMA inilah kemudian
ini apa namanya? Oh, saya sambil lalu kerja pada waktu itu. Kerja apa tuh? Kerja kuli ayam petelur. Oh, Mungkin kalau bosnya nonton ini video ini ya, masih ada kok teman-teman saya mungkin ya. Namanya Haji Ipan. Jadi saya kerja di situ, bro. itu Pokoknya kerjanya ngapain? ngangkut beras begitu ya, Dari 20 ayam kilo. ke beras, Kok bisa dari ayam ke beras? Gimana jadi? katanya Enggak. petelur. Pokoknya bahasanya nguli lah begitu. Jadi nguli bantu bapak saya dulu itu hanya untuk melanjutkan ke ini, bro, apa namanya? Sekolah SMA. Jadi sambil lalu kerja makani ayam, kalau bahasa Maduranya itu rawat ternak ayam itu sekitar 35.000 ayam. Jadi yang kerja itu saya, kemudian ada Mas Indra dulu juga. Mungkin kalau misalkan nonton film ini, apa namanya? Video. Video ini ya, YouTube ini, mungkin Mas Indra bisa ingat ya kan. Betapa perjuangannya saya dulu kan sama bapak saya kan. Ada Mas Indra, kemudian saya, ada Armawi juga. Saya enggak tahu sekarang saya itu di mana. Jalan Armawi Saya juga. di mana saya? Itu ya. Kemudian setelah itu pokoknya perjuangan lah. Saya itu kan les Les apa? les komputer pada waktu itu. Oh iya iya, saya juga Di dulu les kok. Oh iya, pernah les juga. Masih zaman-zamannya komputer. Zamannya komputer masih Pentium, katanya Pentium 1, Pentium 2, Pentium 4 begitu kan. Dulu saya panggilnya bukan Bapak ya, tapi Kak. Kak Aya dulu itu namanya. Nah, setelah lulus di situ, kemudian saya minta belikan ini, bro, Apa tuh? komputer. Komputer buat Nah, apa? setelah selesai kerja, selesai apa namanya kerja di ayam itu, jadi apa namanya komputer itu dibuat ketika teman-teman ngeprint itu ke saya semua. Oh, jadi bukan kayak percetakan ya? Ya, kayak percetakan begitulah dulu itu. Jadi di kampung saya itu di Karangtengah hanya saya yang punya komputer dulu. Dulu masih Dulu masanya, sekali. masa komputer. Dulu masih ya. Belum ada laptop kan? Iya, ya? sampai sekarang masih ada itu komputer saya itu, perjuangan itu kan. Nah, setelah dari situ saya ini ingat sebelum saya SMP masih SD itu pernah diajak ke Bank BNI pada waktu itu, bro. Bank BNI, di sana itu ada AC-nya dingin dan segala macam kan. Saya ini harus bisa bekerja di bank. Begitu akhirnya muncullah dan hilang cita-cita yang pertama ya kan. Untuk awal itu akhirnya muncul cita-cita yang baru begitu kan, yaitu kerja di bank. Nah, saya ini kan senangnya memang jualan, memarketingi. Akhirnya mau masuk di SMP itu masuk SMA, masuk SMA itu kalau kelas 2 itu kan harus pengambilan jurusan. Nah, dari hasil kerja ayam, kemudian dibelikan komputer sama bapak dan ibu. Kemudian dari situlah kemudian dijadi apa namanya beli LKS dulu kan. Sangu. Terus. Pokoknya perjuangan banget lah, akhirnya dari situ itu digunakan biaya sangu. Dulu itu sangu saya itu Uang saku. uang saku saya itu 1.000 rupiah. Jadi di ya 1.000 rupiah zaman dulu ya 2010. Nasi berapa? Pokoknya nasi sekali itu sekali makan itu 1.000 sudah. Jadi saya ini hanya sekali makan pagi. Ada juga orang yang sangat berjasa sama saya itu, di SMP sama di SMA. Beliaunya itu ketika saya beli nasi ke sana, pokoknya pasti sudah wes. Pokoknya saya dikasih dulu itu TOT. Itu, bro. Jadi kalau ndak beli nasi, beli TOT saya itu. Paginya 500 beli TOT, nanti pas istirahat beli TOT lagi. Jadi itu, bro. Nah, setelah itu sudah timbul kan untuk apa namanya kerja apa namanya ingin jadi pegawai bank BNI pada waktu itu. Sudah mau naik ke
SMA ini mau kelas 2. kelas 2 itu kan ambil perjurusan. Nah, sebelum itu saya itu apa namanya di kelas satunya itu pernah ikut semacam kualifikasi USN lah, kimia pada waktu itu. Ya, lumayan lah paham tentang kimia. Tapi sekarang Oh, blank sudah. Bahasa Inggris juga lumayan dulu, Bro. Cuman sekarang sudah blank, sama sekali blank ya. Karena enggak pernah diasah. terus Gitu. terus. Nah, setelah itu mau naik karena pernah ikut WSN, rencananya memang mau ikut IPS. Nah, akhirnya ada seorang guru ini yang kemudian memberikan pertimbangan bahwasanya lebih baik ngambil IPA. Dulu itu kan kalau ndak IPA katanya, kalau kuliah itu susah, kalau susah lulus Iya, begitu kan. kayaknya Kamu dulu kamu seperti itu juga ndak? enggak. Kayaknya dulu apa ya? Terkenalnya IPA. setauku kalau IPA itu anaknya pinter-pinter ya. Ya begitu. Iya, pokoknya gitulah yang setauku sih. Pokoknya saya juga dulu pernah ranking berapa ya, lupa saya. Pokoknya dapat ranking juga lah saya walaupun nakal kan. Ranking 1 eh dari bawah. Nah, karena ikut kualifikasi USN itu ada 5 ini saya. Satu teman saya itu almarhum, Siap. namanya B. Jadi hanya tinggal 5 orang, laki-lakinya hanya ada 2, saya dan B pada waktu itu. Kemudian perempuannya itu kalau lupa saya itu ada Vina, ada Nuril, ada Nuril kalau nggak gitu. Siapa lagi satu, Titin apa ya? Lupa saya. Pokoknya ada 5 orang di foto itu masih ada. Seandainya saya punya editor, bisa ditampilkan itu. Jadi karena itu kemudian saya disarankan untuk masuk ke IPA oleh guru saya pada waktu itu. Namanya Bu Yayu, gitu kan. Nah, disarankan oleh beliaunya agar masuk ini. Sudah, akhirnya konsultasi dengan Bapak. Padahal keinginan saya sebenarnya itu masuk IPS. Pas waktu ini sudah di apa namanya mau penulisan jurusan itu, akhirnya ya karena orang tua juga mensupport di ini, guru juga menyarankan di IPA, akhirnya menghilangkan keinginan saya untuk masuk di IPS, akhirnya masuk di IPA. Berarti ya Itu bro, kayak terpaksa gitu. ya bisa dikatakan begitulah. Padahal keinginan saya sebenarnya di IPA. Di IPS maksud saya, di IPS pada waktu itu. Karena memang senangnya di manajemen begitu kan, di pasar lah begitu, urusan pasar. Nah, terus sudah berjalan, tengah perjalanan itu sudah mau kuliah, bro ya. Pokoknya sudah berjalan saya mengambil di IPA itu, ngambil di IPA, kemudian nilai itu drop terus, ya karena persaingan juga pintar. Ada Indah, pokoknya kalau Indah itu wes mapan pokoknya dia ini. Ada teman saya Indah namanya, mungkin kalau nonton dia kan. Kemudian pokoknya banyak lah. Nah, dalam perjalanan itu untuk mencapai cita-cita saya ini, saya ingin kuliah, mengatakan kepada bapak dan ibu kan. Setelah saya lulus harus kuliah begitu. Ya kan? Setelah lulus saya harus kuliah. Loh, mau kuliah kemana? Mending langsung nikah aja gitu, atau kerja. Waduh, berat. Nah, saya tidak mau pada waktu itu kan. Kebetulan pada waktu itu saya punya ini mau dinikahkan dengan salah satu putri perempuannya temannya bapak saya pada waktu itu. Sebenarnya sudah tunangan juga sebelumnya. Terus. Ya, tunangan hanya titip ke titip bahasanya lah. Cuman akhirnya ndak mau. Saya harus kuliah gitu. Nah, saya itu aktivitasnya kan ngarit lah. Ngarit, berkebun dan segala macamnya itu kan. Dari saking niatnya kuliah, akhirnya bapak itu menyampaikan. Kebiasaan di keluarga saya itu kalau mau memutuskan sesuatu itu biasanya rapat 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 keluarga begitu. Terus bapak dan ibu saya itu biasanya minta pendapat ke sana kemari, pokoknya semuanya keluarga dan saudara-saudaranya itu diminta pendapat tentang saya. Akhirnya sudah nyampe ke pas keputusan itu, bapak itu menghitung hartanya, bro. Jadi menghitung hartanya itu hanya
cukup mulai dari sapi, kemudian ladang, sawah. Pokoknya semuanya itu kalau dijual Mm-mm. itu hanya sampai ke semester 2 begitu. Jadi sudah ndak nutut, belum kontrakan, belum makan, belum semua dan segala macam itu kan. Nah, sudah akhirnya bapak itu bilang, saya nggak bisa menjanjikan kalau kamu bisa sampai lulus. Gitu akhirnya ya sudah ndak apa-apa yang penting saya berangkat dulu gitu. Nah, hasil dari tadi itu kerja di ayam begitu kan, kemudian Kerja di ayam. Bosnya ayam. bosnya itu Ini anak buahnya ayam. jadi kerja di ayam, ayam petelur, kemudian dari hasil nabung komputer itu dapat uang 1.100.000 berapa begitu, pokoknya lebih lah 1.100.000 berapa. Kemudian itulah yang dijadikan Model, salmo model untuk untuk kuliah. berangkat kuliah itu. Daftarlah di apa namanya UIN pada waktu itu. Eh, sudah karena ini di UIN sudah ke UIN, kemudian ngambil jurusan akuntansi dan manajemen. Gagal kan? Gagal karena juga keuangannya juga mahal pada waktu itu dan harus lunas langsung, Bro. Gitu 7 juta berapa ya, 7.250.000 kalau enggak keliru dulu itu. Nah, karena enggak sanggup itulah kemudian saya daftar di Kanjuruhan, tetap ngambil jurusan manajemen akuntansi sama IT dulu. Nah, akhirnya setelah itu selesai ambilnya saya memfokuskan di manajemen, Bro. Enggak hanya sampai situ. Karena kondisi keuangan ini saya ya memang sangat ini kan, akhirnya saya pernah jualan koran di depan BCA. Berapa pendapatan jualan Dulu kalau koran beliaunya sehari? masih apa namanya masih mungkin masih bisa melihat video ini, Mas Bambang ya namanya. Dulu saya itu ngambil korannya ke Mas Bambang. Jadi beliaunya itu juga jualan di sana, jualan di depan BCA kota sana, kota Malang itu. Di utaranya alun-alun itu. Jadi saya ngambilnya ke Mas Bambang. Jadi setiap satu koran itu saya untungnya kalau radar Malang itu 300. 300.000. 300 rupiah per koran itu. Kemudian kalau Jawa Pos itu hasilnya ke saya itu 1.200. Itu Mas Bambang sama Mas Bang. Mungkin Mas Bambang kalau masih apa namanya diberikan kesehatan begitu menyaksikan video ini adalah saya Hendy yang pada waktu itu jualan koran sama Mas Bambang. Kalau jualan koran itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Terus seharinya itu Dulu laku berapa? saya itu sebenarnya hanya untuk mempertahankan makan aja ya, jualan koran itu. Jadi saya berangkat habis subuh itu, subuh saya berangkat jualan koran sama Mas Bambang itu kan. Ya semoga Mas Bambang masih sehat di sana dan semoga kita bisa berjumpa lagi karena beliau juga ya biar bagaimanapun beliau ini sangat membantu walaupun hanya apa namanya sekedar menolong di apa nama itu menjadi penolong lah apa namanya sangat membantu sekali dengan saya kerja ke Mas Bambang jualan koran itu. Saya tiap harinya tidak eh, menghabiskan uang yang saya uang kiriman. Dulu itu dikirim sama bapak paling cuma 80.000, 100 begitu. Nah, akhirnya jualan koran itu saya hasilnya dari jam 6 sampai paling jam 11, Bro. Itu laku berapa koran? Nggak tahu pokoknya saya ini paling dapatnya 6.000, Itu 8.000. hasilnya. Iya. Jadi 8.000, 6.000 itu. Jadi 6.000, 8.000 pokoknya itu dijadikan dibagi dua. Jadi uang kiriman itu dibuat beli beras. Kemudian uang hasil jualan koran ini dijadikan untuk beli lauk. Dulu saya kan ngekos di tempat di utaranya New Hong Kong itu ke sana di Kauman. Jadi di situ itu jual makaroni sama TOT. Jadi
nasi saya lauknya itu saya sama makaroni sama TOT bro dulu itu, dan masih sering nangis, tapi karena memang niat dan tekad itu untuk lanjutkan kuliah, akhirnya tetap semangat itu bro. Iya. Terus dari jualan koran. Nah sudah dari jualan koran itu sudah, habis itu itu semester pertama ya. Pokoknya ya seingat saya setelah jualan koran itu kan mau masuk nih Mm-mm. daftar ulang, ada daftar ulang namanya kan. Saya belum, yang jualan koran itu masih belum Masih masuk belum kuliah. kuliah. Oh, Masuk belum masuk, masih pendaftaran, kemudian baru dapat pengumuman lulus. Nah, setelah itu dapat pengumuman lulus bahwasanya saya ini harus menyelesaikan daftar ulang. registrasi. Registrasi ulang sebesar 2.970 berapa begitu di Kanjuruhan. Nah, dengar dengar segitu banyaknya, langsung bapak dan ibu itu langsung suruh pulang saya. Waduh, nangis saya itu bro. Jadi aduh gimana kata saya kan, akhirnya nangis, wah nangis pokoknya kan. Nah sudah, akhirnya ternyata ada rezeki akhirnya bapak itu ngirim untuk daftar ulang, sudah semester 1 jalan sudah kan. Nah dari situ itu saya jualan kepeng. Kepeng itu anu ya, khas Madura. Ya, khas Yang Madura dari ini. sukun. Ada. Dulu saya merintis kepeng ini sama senior saya ya. Salah satu senior saya juga. Namanya Muji. Ya. Sehingga di kepengnya itu diberi diberi label atau nama lah, merek begitu bahasanya. Itu dinamai Jihan. Jadi Muji. Moji dan Handy gitu. Itu sudah kan, itu lancar sampai mesen berapa ribu kepeng, akhirnya karena capek kemudian tidak nutut, akhirnya bangkrut bro. Begitulah kira-kira. Nah bangkrut sudah pusing lagi kan. Nah setelah itu saya berproses di organisasi, sudah semester 2 saya ini masuk rumah sakit Kenapa? karena ini bro eh, kiriman itu kan keuangan ya, saya juga mengkalkulasi keuangan, belum bayar kontrak, belum bayar ini, pokoknya banyak lah kalau awal-awal masuk itu kan. Akhirnya saya itu eh, apa namanya ndak minta kiriman. Keuangan saya habis, cuman ndak minta kiriman. Cuman prinsip saya itu dari rumah adalah satu, tidak mau pinjam keuangan kepada orang. Itu. Tidak pinjam, walaupun saya sudah sekarat, susah untuk minjam karena memang sudah prinsip. Dan semoga prinsip ini terus terus kemudian semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan rezeki sehingga saya tidak sehingga saya bisa mempertahankan prinsip saya itu. Karena mempertahankan prinsip tidak mau minjam, nah akhirnya saya itu tidak makan, bro. Pada waktu itu. Karena keuangan habis untuk beli makan, jadi saya niatkan sekalian puasa. Begitu. Puasa. Tiap hari puasa berarti. Jadi puasa kalau di rumah itu bahasanya puasa toncung lah bahasanya. Jadi 3 hari 2 malam full itu. 3 hari 2 malam full tanpa buka puasa, jadi bukanya itu pagi. Nah karena kesalahan pas buka puasa itu, saya buka puasanya itu langsung, karena pada waktu itu saya jualan keripik bro. Mm-mm. Sudah jualan keripik. Keripik apa? Keripik pisang. Oh. Keripik pisang sama Mas Taufik masih ada kok orangnya sekarang, sehat. Mungkin kalau beliaunya Mungkin kalau nonton. iya semua nonton dari yang anak koran, Iya iya. kepeng. Wah Gitu. perjalanan itu asik bro. Nah setelah itu saya bukanya itu minum kopi, susu, sama keripik kepeng itu. Nah setelah itu kan harusnya kan kalau 3 hari 2 malam ini kan perut kosong lah. Harusnya yang
yang empuk-empuk lah kayak pisang begitu kan. Nah ini Nasi, atau apa namanya roti. bubur begitu kan. Nah ini saya yang keras-keras. Nah awalnya enggak apa-apa. Nah karena tenaga ini enggak kuat begitu, tenaga enggak kuat dulunya enggak krempeng kayak gini saya, kekar lah. Nah karena enggak kuat akhirnya saya beli Sprite. Nggak Nah kuat kenapa? enggak apa namanya lemas. Hmm, Akhirnya beli Sprite dengan tujuan agar memulihkan tenaga. Ternyata malah sebaliknya, langsung setelah 15 menit atau 1 jam kemudian itu langsung keluar darah. Ada kok videonya di YouTube juga. Video saya itu di YouTube. Di Uka-Uka, Handy Uka-Uka. YouTube Handy Uka-Uka, YouTube saya yang dulu. Itu ada kok cerita di situ saya. Akhirnya setelah itu bro, jalan. Alhamdulillah ngalir, beasiswa ngalir, ini semuanya dapatlah apa namanya. Dari situlah kemudian meringankan beban orang tua, walaupun tidak sepenuhnya ya, paling tidak meringankan. Akhirnya berikutnya ngirim ke orang tua. Nggak tahu juga rezeki itu dapat dari mana begitu. Saya juga heran kadang kan. Setelah itu pokoknya mempertahankan lah, punya prinsip itu kan, mempertahankan tidak boleh pinjam ke orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang sangat berlimpah ke saya, amin. sehingga bisa mempertahankan prinsip itu. Nah, akhirnya dari situlah saya buka usaha lagi dulu. Buka usaha apa namanya? Bukan percetakan dulu. Setelah keripik sama Mas Itu Taufik, kenapa keripiknya kok nggak lanjut lagi? karena Mas Taufiknya ini yang berhenti. Mas Taufik dulu kan saya ngambilnya ke Mas Taufik, keripik itu keripik pisang itu kan. Jadi dititipin ke toko-toko itu kan, ke warung-warung nasi begitu. Dulu sempat juga jual bantu bapak ya. Bantu bapak dulu itu. Bantu apa? Jual masuk apa nama cabai. Bu sampai berapa ton itu ya, akhirnya karena ndak dibayar, Bro. Malah ramai begitu, akhirnya sudah berhenti. Sekali ngirim dulu sudah tontonan kan, akhirnya cuman ya bukan Gagal modal lagi. ya, gagal lagi begitu. Koran Yang gagal, koran kepeng ya kepeng gagal, keripik keripik, gagal, cabai gagal. cabai gagal juga kan. Akhirnya Selanjutnya apa? lanjut lagi nih, pokoknya kuliah itu saya penuh dengan usaha lah sambil lalu manajemen itu kan. Konveksi, konveksi ya kan, baju saya punya. Sampai sekarang beliaunya itu sangat akrab dengan saya. Bahkan pada waktu itu, saya apa namanya sambil lalu kerja di konveksi itu, saya kan pernah jadi ketua apa namanya, ketua senat kalau di Kanjuruhan. Kalau di kampus lain mungkin ketua BEM fakultas. Nah, kalau di yang lain itu sebutannya gubernur BEM Mahasiswa. fakultas Oh, ya, gubernur mahasiswa begitu kan. Pokoknya aktif di bagian itu. Sempat dituduh ini apa namanya korupsi. gara-gara Ya gara-gara ini kaos dan segala macam apa namanya kaos, karena tidak sesuai katanya kan. Ya cuman ya kita dinikmati aja karena memang ndak merasa kalau kita ini korupsi begitu. Pernah di ini juga kan. Ya kita sabar aja kan, kita sabar begitu. Akhirnya setelah di konveksi itu saya kerja. Pokoknya jual apa namanya percetakan kayak sertifikat, logo, kemudian stempel. Sampai orang-orang Comboran itu dulu kenal sekali dengan saya, akrab sampean. Ada yang sekarang sampai akrab juga, sampai sekarang masih ada. Itu. Nah, setelah konveksi, kan saya punya pengalaman nih. Cateringan juga pernah saya, Bro. Cateringan. Gitu. Kok lemes kayaknya ente. Oh, sejak kok ngantuk ini gimana coba ceritain. terus setelah Ayo, perjalanan sudah berapa menit ini sudah? panjang Ini masih kurang banyak. oh iya. Masih kurang banyak ya. 35 menit lagi. Masa? Oh iya. Nah, setelah itu, Bro, setelah itu kan punya jaringan relasi untuk ini buat konveksi dan percetakan. Nah, suatu ketika
Saya dibantu sama kawan-kawan juga kan, teman-teman. Akhirnya disupport melalui adalah suatu lembaga begitu kan. Akhirnya disupport itu dirikanlah yang namanya percetakan yang gede itu bro. Oh, itu yang Yang jaga kemarin. siapa itu? Nah itu yang kemudian sampai kencing di ember itu kan. Pokoknya itu kayak kandang itu bro. Pokoknya kayak kandang itu kan. Jadi hanya komitmennya satu. Pokoknya yang penting bisa bertahan. Yang penting bisa bertahan untuk kuliah. Akhirnya ya alhamdulillah. Sampai bahkan dulu itu saya kan sering apa namanya mengkritisi ini di rumah itu sampai dibilang begini. Orang ya di kampung itu kan jangan ikuti apa yang dilakukan oleh Hendy. Kalau kuliah kuliah saja. Jangan ikut demo, ikut ini dan segala macam. Saya sering ikut demo. Dia itu loh nggak lulus katanya. Dan dia nggak bakal lulus begitu kan. Tapi padahal buktinya saya bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian akhirnya dari situlah kemudian bangun usaha dan segala macam itu kan. Eh banyaklah cerita yang terus Gagal lagi. yang percetakan itu gagal lagi karena ndak fokus. Semua serba gagal. Ya itu. Terus setelah percetakan apa Nah, lagi? setelah percetakan saya berjuang lagi sama yang namanya Bung Kodri anak Bima itu, Bro. Saya berjuang. nge-grab. Grab. Terus. Saya tuh nge-grab, Bro. Saya pernah nge-grab tapi sebelum lulus pada waktu itu ya. Pokoknya rezeki terus itu mengalir. Yang penting itu niat pertama ya, niat seriuskan, niat kuliah bener dan terbukti keluarga saya itu bapak dan ibu saya sepeser pun hartanya ya berkat apa namanya ya ridhonya mungkin kan berkat apa namanya ya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sangat berlimpah kepada saya bapak dan ibu saya akhirnya selama saya kuliah sepeser pun harta bapak dan ibu saya itu nggak sampai terjual begitu bro. Itu luar biasanya. Dari yang awal hanya di apa namanya hanya cukup sampai semester 2 semester 4 itu alhamdulillah sampai hari ini sampai setelah itu Grab ya sebelum lulus itu saya pernah lolos di PPK panitia pemilihan kecamatan KPU pada waktu itu di Sumeneb di kecamatan Gaya. Nah dari situlah kemudian setelah selesai waduh saya ini nganggur kata saya harus paling tidak dispudi dulu begitu. Jadi cari alasan untuk S2 terus nanya lagi mau dapat dari mana uang katanya. Saya sampaikan ke bapak dan ibu dulu saya juga begitu kondisinya sudah yang penting S2 aja dulu yang penting saya berangkat bismillah gitu. Alhamdulillah hari ini sudah S2 semester 5 saya S1 lulus ya? 2018 kemudian S2-nya sampai hari ini masih proses cuman lewat sudah semester 5 pas semester 6 sudah sekarang ya Sampai lupa dari saking sampai lupa gitu kan tesis juga Lupa dia masih belum semester berapa. tesis juga masih belum digarap ya cuman digarapannya beberapa begitu kan hanya digarap bab 1 sampai bab 1 masih enggak selesai jadi begitu. Setelah Jadi itu sekarang apa nih? nge-grab, nah alhamdulillah yang sekarang punya usaha sudah kan yang saya dirikan sama seseorang begitu kan. Nah, cuman karena usaha saya ini agak apa namanya memang usaha yang ranahnya Anti cewek mainstream. mainstream. Cuman bukan jual sempak ya. Tapi yang pasti usaha saya ini ya memang harusnya memang dijalankan cewek. Nah, akhirnya kita berinisiatif ya. Saya dengan seseorang itu ya. Dengan seseorang itu apa namanya mencoba mulai dari usaha online juga apa sepatu dulu pernah kan. Kemudian pakaian sampai ini kan buat brosur Dulu juga berapa anu kan apa pernah jual itu apa
kertas-kertas bekas. Pernah juga jual kertas bekas itu hanya untuk dibuat makan bro itu kan. Nah akhirnya eh setelah itu ya kita dirikan usaha yang namanya pokoknya agak kecewaan pertama itu produk E. Jadi semua media sosial kita itu dinamakan produk E, ya kan? Dan alhamdulillah cukup buat makan. Nah, akhirnya modal berapa gimana ya? Gak modal dulu ya kita ya. Dulu cuma dropship aja. Ya, Jadi kalau ada yang order, baru kita orderkan. ya begitulah. Dari situ kita ambil untung. Sedikit bahkan kita ini ke perbatasan Sidoarjo, Sidoarjo Surabaya itu kita antar gratis ongkir loh, Bro. Gila nggak itu? PP itu hampir 4 jam Iya. naik motor. Naik motor belum lagi capeknya, belum lagi panas pada waktu itu kan. Itu dianterin ke sana itu, tapi ya mungkin karena terlalu gede apa namanya. Pokoknya benar apa yang apa namanya apa yang udah apa namanya ketika kita itu bersyukur walaupun sedikit walaupun banyak susahnya daripada senangnya tapi kita ini mensyukuri apa yang kita dapat itu tidak terasa ya tidak terasa tiba-tiba jalan sudah kan alhamdulillah itu cukup nah akhirnya pindah kontrakan pindah kosan sudah akhirnya dari situ jalan sudah ya bro ya sudah banyak kita nah ternyata ada persoalan dengan produk E ini produk E ini persoalan pusing kita lagi kan terus berjuang lagi kan Mulai lagi dari awal. akhirnya mulai lagi dari awal nah dari situlah kemudian begini bro benar apa kata orang itu ya bukan hanya orang ketika agama itu mengatakan bahwasanya al ilmu minal mal begitu kan bahwasanya ilmu apa namanya harta ilmu itu lebih utama daripada harta artinya benar saya ini ya kuliah hanya untuk mencari ilmu dan memang di awal kan niatnya jadi pegawai bank lambat laun itu kok ternyata saya pernah apa namanya magang itu wah bosen bro bosen kerja itu bosen nah akhirnya dirikan usaha ini kan nah ilmu yang kemudian didapatkan dari bangku kuliah itu saya coba terapkan di usaha yang saya jalankan hari ini. Nah dari situlah kemudian ngangkat dari pembelajaran di awal bahwasanya ketika menamakan media sosial kita di satu produk maka kerugian kita adalah kita tidak punya brand image. Nah dari situlah kemudian kita membuat brand sendiri. Sebenarnya bukan brand produk tapi brand toko aja yaitu namanya apa bro? Great Beauty Ayu. Itu Great Beauty Ayu itulah yang kemudian kita kelola sampai hari ini. Ya alhamdulillah kita sudah melanglang apa namanya sudah mencapai di titik ini. Kita berdua dari yang awalnya pernah kencing di ya kayak kandang sapi lah pokoknya kayak kandang kambing yang kencing di situ makan di situ di situ juga buang air buang apa namanya buang BAB lah begitu BAB di situ juga. BAB kita ke kampus. Oh ya ke kampus ya numpang ya. Begitu bro. Ke kontrakan teman. Jadi dengan posisi yang sekarang kita juga pernah jadi distributor dosting ya. Distributor dosting. Jadi kemudian yang kedua itu sudah yang sekarang sudah sebelumnya kita pernah di posisi apa namanya jual beberapa produk lah yang sekarang ini adalah beberapa produk juga ada apa bro? Jasmine. Ada apa lagi? GWS. GWS itu alhamdulillah kita sudah jadi distributor semuanya di dua-duanya itu sangat berkah sangat luar biasa yang terpenting apa namanya ya sangat apa kita yang penting bersyukur jadi kita punya peran masing-masing kalau
ini kan porsinya usaha cewek, sehingga yang di Bukan sih, sebenarnya gimana? skincare itu nggak harus cewek. Banyak kok cowok yang jualan Nah, skincare. maksudnya pada Tapi umumnya, gengsi, itulah yang kemudian gengsinya. gengsi yang tinggi. Gengsi yang tinggi. Saya juga punya apa namanya ya, gengsi masih ada. Gengsi itu masih ada, sehingga yang ditaruh di depan itu adalah Mbak Ayu Fitriah ini yang dijadikan manajer, artinya dulu kalau ya ibaratnya perusahaan kecil-kecilan lah. Kalau Mbak Ayunya ini apa ya, manajer, saya sebagai apa? Apa ya? Pemimpin, direktur. Bahasanya Cie. direktur lah itu. Amin amin amin. Kita aminkan aja. Nah, akhirnya disitulah kemudian dibagi tugas bahwasanya Mbak Ayu ini di bagian pelayanan ke customer dan segala macam. Nah, sedangkan saya ini yang mengatur di bidang pemasaran, karena memang dari dulu kita kan sudah tunangan nih. Sudah tunangan. Jadi saya punya kesempatan untuk mengatur jurusan Mbak Ayu ini. Oke guys, jadi aku lulusan akuntansi. Ah, Tapi apa ya? Dulu aku SMK multimedia. Terus nggak nyambung. kuliah masuk jurusan akuntansi. Sumpah itu apa ya? Kayak yang emang nggak nyambung banget sih. Bahkan sampai sekarang aja aku bingung kalau ditanyain tentang akuntansi. Ya, jadi begitu. Jadi saya punya kesempatan untuk mengatur jurusan Ayu Fitra ini. Jadi saya meniru konsepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan beliau. Beliau ini apa namanya ya, sudah orang nomor satu di dunia kan. Beliau ini juga berdagang, kemudian istrinya juga pengusaha. Sehingga dalam konsep kekinian bahwasanya perempuan dalam sebuah keluarga, perempuan ini harus canggih dalam mengatur keuangan, sehingga termasuk komunikasi, dan ini intinya harus canggih mengatur keuangan. Akhirnya saya masukkan dia di akuntansi. Siapa tahu ke depannya begitu, wallahu alam ya. Ya, tugas kita hanya berusaha merencanakan, ya persoalan takdir dan segala macam itu urusan Sang Pencipta, urusan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kita selalu terima begitu. Kita syukuri aja. Jadi kenapa saya ngambil manajemen, kemudian Mbak Ayu Fitriahnya ini akuntansi, ya karena Biar memang nyambung. nyambung gitu. Sehingga saya yang bagian mengatur, ini yang kalau apa namanya keuangan, kemudian admin dan segala macam begitu. Intinya kita sama-sama punya peran di dalam begitu. Begitu aja. Ya, intinya alhamdulillah lah kondisi yang sekarang. Yang menjadi apa namanya saran saya kepada khususnya di pulau saya ya. Di pulau saya, siapapun yang melihat video ini, walaupun video ini masih belum sepenuhnya saya ceritakan floor, banyak sekali perjuangan saya itu, dan banyak Tadi orang kan cuma perjuangan kamu aja. Itu belum perjuanganku ini kan. jadi Beda lagi. belum. Pokoknya dulu awalnya itu kita perjuangan banget. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang happy ending. Ya alhamdulillah lah ya, semoga selamanya kita happy. Amin. Tinggal kita ini punya sebuah cita-cita, semoga nanti kita apa namanya tercapai. Kalau kita sukses, saya hanya ingin kembali ke daerah saya, ingin menanamkan bahwasanya pendidikan itu bukan hanya sekedar kita ini harus jadi PNS, tidak ya. Itu jadi pendidikan itu bagaimana caranya kita memberikan apa namanya ya, pengetahuan, agar pengetahuan kita itu lebih daripada yang sebelumnya. Bukan berarti orang yang sekarang itu bodoh, bukan, melainkan pintar, cuman agar kita ini lebih memiliki pengetahuan, memiliki pendidikan yang lebih daripada mereka. Bukan hanya sekedar usaha, kemudian bukan hanya sekedar untuk jadi PNS, bukan, melainkan ya hanya apa namanya menambah pengetahuan sehingga langkah
kemudian cara itu bisa berbeda. Sehingga saya sarankan silahkan lanjutkan kuliah, jangan kemudian lulus SMA itu berhenti. Kita sama kalau bilang, yang penting satu, ketika orang banyak berbicara bahwasanya kuliah itu banyak habisnya. Saya tidak memungkiri kuliah itu memang banyak habisnya, tetapi apabila kita ini tidak salah ataupun keliru melangkah, insya Allah Allah selalu memberikan rezeki tanpa menghilangkan atau tanpa menghabiskan harta kedua orang tua kita itu. Begitu bro ya. Pokoknya perjuangan kita ini ya kita punya cita-cita ya hari ini di sisi yang lain kita sudah menyisihkan beberapa dari penghasilan kita dengan tujuan apa? Nanti ingin semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan saya mohon doanya kepada teman-teman yang nonton video ini. Kita punya cita-cita membuat sebuah semacam kos yang kemudian itu nanti menampung teman-teman yang sangat membutuhkan untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian di sisi lain saya juga ingin menjadi motivasi dan menceritakan semua pengalaman saya dengan Floor. Itu aja. Kalau saya sukses, tapi hari ini masih belum bisa dikatakan sukses, cuman alhamdulillah Masih bisa makan. kita Mau sangat bersyukur. beli apa sudah nggak minta orang Ya, tua bahkan lagi. itu tinggal tanggung jawab saya kepada orang tua, mau naikkan haji, itu aja. Tinggal S2 semoga cepat lulus, doakan juga ya. Itu aja sih. Terus apa lagi nih? Apa lagi ya? Apa yang mau ceritakan lagi ya? Oh, itu saja. Apa lagi? Sudah nyampe 1 jam ini enggak? Belum. Aduh, kurang 20 menit. Kurang 20 menit. Masa masih kurang 20 menit? Kayaknya enggak Apa ya? Kita mau sharing-sharing tentang apa? Oh iya, dulu kan pernah sebelum ini pernah mau cuti kan, sampai kerja ke Bali. Itu gimana ceritanya itu? Jadi dulu itu kan bapakku udah almarhum sejak kelas 3 SMK. Jadi yang biayai kan tinggal ibu saja. Pas waktu itu kan keadaan ekonomi lagi turun kan. Terus kakakku itu tidak ingin menambah beban ke orang tua. Jadi menyarankan untuk cuti kuliah dulu, terus sambil lalu kerja di Bali. Nah nanti setelah kerja itu selama 1 tahun, itu hasil kerja di Bali itu yang suruh dibuat bayar semesternya, rencananya kan gitu. Oh iya. Jadi pernah ini ya sebelum. Udah berapa kali hampir cuti kuliah, tapi karena ada orang yang tetap kokoh memperjuangkan, akhirnya cutinya nggak jadi terus. Iya. Tapi lulus juga akhirnya ya. Ya alhamdulillah, tapi ijazah nganggur. Oh iya kan masih memang belum diambil kan. Kan meskipun diambil kan nganggur. Ya tapi kan pengetahuannya ndak nganggur. Iya. Itu. Jadi guys, aku itu nggak pengen kerja, jadi maunya buka kerja sendiri. Nggak pengen kerja sama orang, soalnya kerja sama orang itu nggak enak. Takutnya nggak enaknya itu ya kita diperintah, disuruh-suruh, terus kalau ada salah ya gimana ya kalau kerja sama orang. Ya itu namanya keinginan ya. Ya Iya. semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan. Semoga Amin. aku bisa membuka lapangan kerja buat Amin. orang-orang dan bermanfaat. Oh ya itu sih. Apalagi ya. Pokoknya sebenarnya ya sudah sampai 1 jam benda ini.
kurang 20 menit. Masa dong. Lama ternyata sejam ini ya. Mau ngomong apa lagi ini kan? eh hmm, apa-apa lagi apa lagi? Apa ya? Tentang apa? Sekalian deh promo dulu. Oh ya, enggak apa-apa kalau mau promo ya guys. Sebenarnya kita ini ya apa namanya? Studio masih belum jadi. Ini masih meja belum fix. Pakai ini meja hanya meja untuk sementara. Kemudian ya sebenarnya sudah mau ada yang mau ngisi kan. Ada beberapa tamu yang sudah siap untuk ngisi di UKUK channel. Cuman karena memang masih nunggu kursi, masih nunggu meja. Ini juga baru ini coba perlihatkan dulu dong. Sanan dulu ini baru buat tadi. Ini dari apa namanya? Apa ya ini? Pokoknya ini kayak semacam kayak lukisan lah begitu. Jadi ini timbul Bray. Ini timbul. Jadi kayak kayak keluar begitulah kira-kira ini juga iya. Terus belakangnya ini kain. Jadi kain yang inilah apa namanya? Oh, Kamu itu ngomong apa sih? ya kain yang Nggak jelas. ngerenyap begitu. Mengkilap ya. Pokoknya bagus lah. Ini juga sebenarnya saya awalnya nggak mau pakai itu guys. Cuman karena saya mau pesen nama itu mahal ya. Sedangkan kita ini baru pemula. Berapa ya? Satu ininya sampai 1.400.000. Ya mending beli LCD lah. Nah akhirnya begitulah pokoknya. Pokoknya teman-teman yang sudah mau mengisi materi nanti ya tunggu aja ya. Apalagi Bray. Terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe channel kita. Jangan sampai ketinggalan tentang apa? Uka channel. Pokoknya Konten ikuti kita. terus Konten kita nanti kita juga tentang kehidupan kita sehari-hari. ya kita yang nanti juga akan ada apa namanya kita akan berbagi pengalaman juga bagaimana usaha kita bisa sampai di titik ini kita akan berbagi itu juga kemudian kalau teman-teman mau promosi kemudian mau berbagi cerita tentang pengalaman ide kemudian kreativitas dan segala macamnya ya monggo silahkan kontak kami di 0851 0411 7341. Oke, itu mungkin mau promosi Ambilkan di sana ambil dulu. Oke, itu guys ya. Ini nanti sambil lalu promo karena memang ini mau buat 1 jam ya, mau dibuat 1 jam. Ya sambil kita lalu ngobrol-ngobrol belajar ini kan baru ibaratnya masih uji coba lah uji coba ini kan jadi beli ininya guys mahal guys mengapa ya jadi yang mau promote silakan langsung ke kita langsung kontak di 0851 0411 7341 itu ya guys kayak misalkan mau promote ini sudah BPOM semua jadi aman untuk digunakan Oke, jadi sekalian aku
Kenalin produk yang kita jual saat ini. Jadi kita sekarang pegang dua produk ya. Yang pertama ada Jasmine, yang kedua ada GWS. 3 dong. Apa lagi? Hydro. Oh, itu kan tambahan. Oh iya. Oke, jadi ini sepaket mulai 255 sampai 275. Ada 5 macam jenis paket ya. Ada glow itu buat keluhan kusam sama bekas jerawat ringan, normal. Terus ada remove itu buat keluhan flek ya, flek, bopeng, terus susah putih. Terus ada lagi acne jelly. Acne jelly ini buat jerawat ringan atau beruntusan. Yang keempat ada acne more. Acne more itu buat jerawat parah atau batu ya atau meradang. Terus yang terakhir ada paket Ultima. Ultima itu buat kulit tipis ya, kulit tipis sudah merah-merah, terus urat-uratnya kelihatan. Jadi ada 5 macam paket. Harganya mulai 255 sampai 275. Sepaketnya ada 5 item. Ada krim pagi, krim malam, sabun, toner, sama serum. Buat kalian yang mau pakai Jasmine jangan langsung beli ya. Usahakan konsultasi terlebih dahulu supaya kalian tidak salah paket. Terus ini nggak cuma skincare aja, ada juga masker, terus body wash, peeling spray, body lotion. Yang produk terbarunya itu ada Lulur sekarang, Lulur ya yang baru keluar. Cuman masih belum datang ya barangnya ya. Masih di perjalanan. Terus yang kedua ada sabun GWS. Ini harganya cuma 25.000 aja. Kepencet ini. Iya. Yang kedua ada sabun GWS, harganya cuma 25.000 saja. Beli 3 lebih hemat. Aduh, harganya 20 ribuan ya. Ini sekarang lagi booming-boomingnya karena dengan 25.000 tapi ada kandungan apa ya yang terkenal sekarang, glutathione, niacinamide, sama apa ya yang terkenal, ada 3 pokoknya kandungan yang paling menonjol. Jadi fungsinya itu melembabkan, melembutkan, dan mencerahkan. Ini bisa dipakai dari wajah sampai badan, bisa dipakai anak-anak, dewasa, pokoknya kecuali balita lah ya ini ya. Ini sekarang lagi laris-larisnya sekarang. Oh, gitu. Bentar lagi body serumnya bakalan launching juga. Jadi cobain deh kalian sabun ini biar tahu Murah kualitasnya. Iya, murah banget dengan kandungan sebagus ini. Dan buat kalian yang pengen join, syaratnya gampang. Ini reseller mulai pengambilan 3 piece saja, modalnya mulai 60.000 saja. Dan Jasmine mulai 3 paket ya, reseller pengambilan awal 3 paket, modalnya mulai 675.000 saja. Oh, murah Kalian sekali sudah ya. bisa join reseller, iya. Iya. Sudah berapa menit lagi? Kurang 8 menit. Oke. Ini selain dapat, Ini sistemnya gimana ini? Sistemnya Yang mana? yang ini. jadi ini sistemnya harga dari perusahaan ya, tidak boleh jual di bawah harga. Jadi mulai pengambilan 1 sampai 1.000 paket itu ada listnya sendiri dari perusahaan. Oh, berarti sudah ada ketetapan harganya ya. Jadi kita tidak bisa ngatur harga sendiri. Terus yang kedua ada rewardnya. Reward minimal pengambilan 50 paket udah dapat reward 300.000. Itu bisa diakumulasi atau dicairkan langsung. Begitu. Jadi selain dapat keuntungan, kita dapat reward dari Jasmine. Oh, Ini iya.
Apa reseller kan mulai 3 paket, keuntungannya mulai 25 sampai 30.000 per paket. Kalau yang ini reseller mulai 3 piece, member 50 piece, agen 500. Kalau agen itu setiap kota dibatasi hanya 3 sampai 4 orang saja. Itu ada bonusnya ndak itu? Ini bonusnya banyak, lebih besar. Modalnya lebih kecil tapi bonusnya, rewardnya itu bukan kaleng-kaleng. Kalau agen itu pengambilan 500 piece udah dapat reward 750.000. Itu bisa langsung dicairkan atau akumulasi tanpa batas waktu. Keren, keren, keren. Buat kalian yang mau join langsung japri ya Di di Great Beauty Ayu. Oke, pokoknya kepoin semuanya Great Beauty Ayu. Mulai dari Great Beauty Ayu channel, Great Beauty Ayu, kemudian pokoknya semua media sosialnya namanya Great Beauty Ayu. Oh ya, mungkin teman-teman ingin tahu ya, kenapa kok dinamai dengan Great Beauty Ayu. Kenapa? Jadi Great Beauty Ayu itu artinya, itu kan dari bahasa Inggris sebenarnya. Great Beauty Ayu ini adalah markas kecantikan, begitu. Jadi markas kecantikan. Jadi memang ya kita memang kenapa kok ngambil nama markas kecantikan? Karena saya ini apa namanya punya konsep nanti ke depannya yang nanti konsep saya akan disampaikan setelah inilah apa namanya pasca di video berikutnya lah. Pokoknya konsepnya ya sudah terpikirkan, kemudian kita namai dengan Great Beauty Ayu itu. Jadi Great Beauty itu adalah markas kecantikan. Nah, sedangkan Ayu Itu saya. itu sudah. Dari markas kecantikan saya. Betul, betul, betul. Ada lagi mungkin? Sudah sih. Tinggal berapa? Tinggal 5. Oke, itu saja dulu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan apa namanya? Untuk ditutup dulu lah. Kurang masih. Masa kok? Iya. Iya, iya. Apa ya? Kita mau sharing apa lagi ini? Kalau sharing-sharing tentang usaha nanti kita inilah apa namanya? Pas sudah apa namanya? Pas ada kursinya kita sharing-sharing. Saya juga akan nanti berbagi materi-materi, beberapa materi lah begitu kan. Oh iya, kita nanti balik bulan puasa gimana ini bro? Apa nanti tetap buka atau melayani atau gimana Iya. nih? Kapanpun itu kita tetap open order. Tidak ada hari libur buat kita. Oh ya, pokoknya Karena dilayani terus lah. oh iya, Gak ada liburnya. Hanya bulan ini, bro. Hari Idul Fitri, masa enggak ada libur? apa buat kalian yang mau buka usaha tapi bingung mau usaha apa, aku sarankan sih join sama kita aja. Karena bisnis skincare ini tidak ada matinya ya sekarang, karena semua orang itu pengen cantik dan ini kebutuhan perempuan. Setiap bulan pasti mereka bakalan repeat order lagi. Iya, Daripada bisnis yang lain, peluangnya lebih besar kecantikan kalau untuk sekarang. betul itu. Jadi, sebentar lagi kan ini hari bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, eh, hari raya, jadi semuanya itu ingin tampil cantik. Bagi siapa yang Iya, ingin sebelum bulan
Bro, apa sebelum hari raya? Ya, ya harus. Mumpung masih ada waktu buat kalian yang pengen terlihat glowing, cerah, bebas jerawat, flek sama kusam, langsung order Jasmine ya sama GWS. Jangan pas nanti Lebaran kurang 2 hari kalian baru order. Iya itu yang Nanti kan nggak nuntut lah. waktunya Kita nggak nutup. kerja Ini prosesnya minimal prosesnya 2 minggu, minimal. 2 minggu baru terlihat 2 minggu hasilnya. terlihat Jadi hasilnya. Paling mumpung tidak masih hamin ada 2 minggu waktu, paling tidak kan ya. mumpung masih ada waktu, buruan order sekarang juga. Biar Gitu. terlihat glowing ya di hari Glowing raya. dan glower. Oke, itu ya. Hmm, Sudah. Kurang berapa? Boleh. Oke, karena kita sudah capek berbagi. Terima kasih ya buat kalian yang Terima kasih yang mengikuti sudah kita mengikuti dari kita. awal. Terima kasih, kita sudah capek nih. Boleh. Oke.